Halo guys, jumpa lagi di DNR Duduk Ngobrol Relax di episode yang kelima. Kenalkan, saya Nyoman dari tim Manajemen Development Program berkesempatan pada hari ini menjadi host. Nah, topik hari ini DNR yaitu leadership. Tapi sebenarnya kenapa sih kita penting untuk bahas leadership? Karena kalau ngomong leadership ini nggak melulu tentang harus skill yang harus dimiliki oleh seorang leader kantor, dari supervisor, manager, ataupun direktur. Karena sejatinya leadership itu harus dimiliki dan dikuasai oleh semua orang. Karena kenapa? Kita adalah leader dari diri sendiri. Oleh karena itu penting nih untuk kita bahas. Nah, di DNR kali ini kayaknya nggak enak deh kalau ngobrol sendiri. Nah, di samping saya udah ada narasumber yang menemani saya ngomongin tentang leadership. Nah, kita sambut aja langsung. Bapak Evan Tobi, Vice President Human Capital and Services DNR Corporation. Welcome Pak Evan. Halo. Datang Pak. Ya, gimana halo. kabar hari ini Pak? Luar biasa hari ini ya. Kalau Ya. kondisi saya sendiri lagi sedikit pusing nih Pak, karena macet, terus juga lagi panas-panasnya. Cuman karena hari ini kita bahas tentang leadership, saya jadi semangat lagi nih Pak. Harus semangat Oke. ya. Nah, buat teman-teman di rumah, Pak Evan ini merupakan VP Human Capital and Services DNR Corporation, yang salah satu tugas tanggung jawab besarnya yaitu terkait dengan pengembangan kompetensi karyawan. Pak Evan, saya izin ya Pak untuk nanya-nanya seputar leadership, karena kalau ngomong leadership ini topik yang membekas pada hati saya Pak, karena dari zaman kuliah kemudian sampai sekarang saya selalu mengikuti atau membaca buku tentang leadership. Jadi thank you banget Pak untuk waktunya. Iya, terima kasih juga. Nah, mungkin sebelum kita deep dive lagi di topik leadership ini, kita boleh ya Pak samakan dulu frekuensinya. Saya mau back to basic dulu nih Pak. Menurut Pak Evan sendiri, apa sih Pak definisi, makna, atau hakikatnya dari leadership itu Pak? Baik, terima kasih Nyoman ya sudah datang, sudah mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol tentang leadership ya. Kalau dikatakan leadership ini, itu tuh bahasanya itu berasal dari bahasa Inggris ya, to lead gitu ya. Akhirnya bergeser lagi menjadi leadership atau disebut dengan kepemimpinan ya. Kalau misalkan kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, arti kepemimpinan itu adalah bagaimana seseorang capable atau mampu untuk mempengaruhi orang lain atau timnya supaya tujuan mereka itu atau plan atau goalnya mereka itu bisa tercapai bersama-sama. Nah, itu pengertian secara umum mengenai leadership. Oke. Pak, berarti kan tadi Pak Evan bilang ada suatu kemampuan untuk kita ngedrive suatu hal untuk mencapai goal tertentu nih Pak. Iya. Menurut Pak Evan, leadership ini kan tadi sempat saya Pak bilang di intro tuh, kalau ngomong leadership tuh kayaknya kok yang terbentuk tuh image tentang leader di kantor, supervisor, manager. Iya. Pak Evan, kalau ngomong leadership ini emang terkait dengan leader di kantor atau emang lebih dari itu Pak? Kalau dibilang leadership itu tuh bukan hanya di kantor, tetapi leadership ini bisa kepada siapa saja, bisa kepada diri sendiri gitu ya. Jadi nggak harus punya tim, nggak harus punya anak buah gitu ya. Tapi kita sendiri juga dikatakan sebagai leader atau leadership gitu ya, karena bagaimana cara memimpin diri kita sendiri. Nah, itu bisa dikatakan sebagai leader atau sebagai leadership. Oh, berarti kalau ngomong leadership tuh luas ya Pak, bisa ke orang lain ataupun justru ke diri kita sendiri ya Pak? Iya, sangat luas ya. Bisa ke diri kita sendiri, bisa ke orang lain, bisa kepada kepemimpinan kita, atau kepada mungkin manajer kita di kantor gitu ya. Itu sangat luas. Ya. Kalau yang saya petik sih Pak, mungkin kan dari segi, kalau dari pribadi ya Pak, itu mungkin dari penentuan keputusan, kemudian berdiskusi, bersosialisasi, pasti ada aspek-aspek leadership yang kita terapkan nih. Menurut Pak Evan, leader atau leadership skill itu bawaan lahir atau bisa dibentuk ya Pak menurut Pak Evan? Ya, ada orang yang mengatakan bahwa leadership itu tuh bawaan lahir gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa leadership itu bisa dipelajarin kok gitu ya. Tetapi memang ada orang yang terlahir memang
dia mempunyai bakat untuk memimpin. Ya, dari kecil kita bisa lihat ya, orangnya itu sudah punya bakat untuk memimpin gitu ya. Tetapi ada orang yang sudah dewasa gitu ya, walaupun dia mungkin merasa dirinya nggak mempunyai bakat gitu, tapi bisa dipelajarin ya. Tetapi nggak semua yang namanya leadership itu bisa dipelajari ya. Jadi ada dua hal di situ ya. Ada yang memang kepemimpinan itu bisa bawaan dari lahir, atau memang kepemimpinan itu yang bisa dipelajari itu. Tetapi sekali lagi, kepemimpinan itu tuh nggak semua bisa dipelajarin itu ya. Nah, untuk yang tadi ini Pak yang nggak bisa dipelajari, itu karena faktor apa ya Pak? Itu biasanya dari lahir ya, itu bisa dikatakan gifted atau talented atau talent yang dari Tuhan gitu ya. Memang nggak semua orang memiliki itu gitu. Tetapi kalau orang sudah diberikan talented atau gifted oleh Tuhan ya, nah itu tuh dia punya bakat itu, dan dia nanti setelah besar dan dia mempelajari lagi apa artinya leader, apa artinya leadership, itu lebih terasah lagi, sehingga dia menjadi pemimpin yang kuat gitu ya, menjadi kepemimpin yang benar-benar pemimpin gitu. Oke. Ya. Memang ada ya Pak yang gifted atau dia blessing, artinya bawaan lahir memang born to be a leader gitu. Tapi ada juga tadi menurut Pak Levan, ada yang bisa dibentuk. Nah, berarti memang ada possibility ya Pak untuk seorang yang tadinya biasa-biasa aja pengen belajar tentang leadership atau menjadi leader gitu. Iya, ada. Jadi bisa dipelajarin, bisa gitu ya. Tetapi sekali lagi, nggak semua yang namanya leadership itu bisa dipelajarin gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita punya pemikiran, kalau ada pemikiran ya, ada yang namanya growth mindset, ada namanya fixed mindset gitu ya. Kalau fixed mindset itu percaya bahwa talenta atau bakat sejak lahir itu yang bisa dijalankan gitu ya. Tetapi kalau growth mindset itu mengatakan bahwa kepemimpinan atau apapun itu bisa dipelajarin. Jadi kerja keras gitu ya, atau sesuatu gitu ya, kalau dia bisa mempelajarinya itu bisa dilakukan. Oke Pak, tadi kan Pak Levan udah jawab tentang leader itu memang bawaan atau bisa dikembangkan. Tadi Pak Levan juga bilang bahwa ada memang orang yang bisa mengembangkan leadership melalui mindset. Tadi ada growth mindset ya Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika memang orang itu sudah menjadi leader. Oke. Iya. Menurut Pak Levan, apa karakteristik atau kriteria yang menjadikan seorang itu menjadi a good leader, Pak? Oke. Sebenarnya gini, kalau dikatakan, mungkin kalau saya balik pertanyaannya adalah apa yang harus dimiliki oleh seorang leadership supaya dia menjadi pemimpin yang baik gitu ya. Nah, pertama-tama yang harus dimiliki oleh leader gitu ya, dia harus ke atas ya. Artinya dia hubungannya dengan Tuhannya harus benar. Begitu hubungannya dengan Tuhannya benar gitu ya, hubungan dengan sesama itu pasti benar gitu ya. Jadi ciri khas dari orang yang bukan leader itu sangat terlihat kalau hubungan dengan sesama itu nggak bagus, atau hubungan dengan sesamanya nggak bagus, pasti hubungannya dengan Tuhan nggak bagus gitu ya. Kalau hubungannya dengan Tuhannya bagus, entah itu agamanya apa gitu ya, mau muslim, mau non muslim, apa saja gitu ya. Kalau hubungannya dengan Tuhannya bagus, hubungan dan sesama juga bagus gitu ya, pasti dia akan mendapat hikmah atau hikmat gitu ya. Hikmat itu berbicara lebih tinggi daripada kepintaran ya. Kalau kepintaran kan secara akademis, tetapi hikmat itu benar-benar dari Tuhan gitu. Jadi segala keputusan yang dia ambil itu pasti benar dan baik adanya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi yang harus dimiliki oleh seorang leadership supaya dia dikatakan sebagai leadership yang baik ya. Kedua, dia harus sabar dan dia harus mau mendengar ya. Jadi menjadi seorang leadership itu harus begitu ya. Jadi jangan dikit-dikit dia udah nggak sabar ya, tiba-tiba marah gitu ya. Itu bukan leader, itu bukan leadership ya. Nah yang ketiga, dia harus memiliki ruang untuk orang melakukan kesalahan. Artinya kalau misalkan Nyoman melakukan kesalahan ya, baik disengaja atau tidak sengaja, dia memberikan ruang kepada Nyoman itu untuk memperbaiki diri ya. Tapi kalau misalkan seorang leadership sudah menuduh-nuduh gitu ya, atau sudah sampai menghakimi Nyoman karena Nyoman salah atau dipecat gitu ya,
itu bukan tipe leader. Itu bukan leadership yang baik gitu ya. Tetapi dia memberikan ruang kepada Nyoman itu untuk memperbaiki diri. Nah, apa yang harus kita perbaikin? Action apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Nah, nanti setelah action yang sudah dilakukan ini tetap juga nggak berhasil, tetap juga nggak tercapai gitu ya. Berarti ada action atau berarti ada goal yang harus direvisi gitu. Nanti kalau misalkan goalnya sudah direvisi dan ternyata memang nggak berhasil juga gitu ya, berarti something wrong dengan si leader ini. Ada sesuatu yang nggak bisa dia lakukan terhadap timnya. Tapi saya yakin selama 25 tahun saya di HR gitu ya, begitu kita misalkan memberikan goal yang benar, cara mencapainya juga kita sampaikan dengan benar gitu ya, pasti tujuannya itu akan tercapai, nggak pernah gagal. Tetapi harus di mentoring gitu ya, harus diberikan coaching. Mungkin sekali sebulan ketemu on one gitu ya, atau misalkan ketemu di mana di ruangan gitu ya. Dan keempat ya, dia harus leader itu harus create leader ya. Leader itu nggak boleh create follower, karena kalau leader itu pada saat dia pensiun, pada saat dia mungkin sudah senior, sudah agak menua gitu karena usia gitu ya, dia harus mempunyai pengganti gitu. Jadi leader itu harus create leader ya, bukan create follower ya. Kurang lebih itu yang harus dimiliki oleh seorang leader supaya bisa dikatakan dia menjadi leader yang baik, leader yang benar. Nah Pak, tadi saya diem-diem sambil ngelis nih Pak, kira-kira dari Bapak yang sebut tadi ada 5 poin tadi, ada nggak nih yang masuk ke dalam saya nih? Kan saya juga pengen jadi leader ya Pak. Iya. Yang satu, oke masuk, yang hubungan, yang kedua. Nah yang ketiga nih Pak, tentang gimana memberikan direction yang baik kepada orang lain atau tim sendiri. Nah itu menurut saya challenging ya Pak, karena kan setiap orang itu punya kemampuan atau daya serap yang beda-beda nih Pak. Nah gimana caranya saya sebagai leader itu bisa menyuarakan atau memberikan arahan yang baik kepada tim? Karena kan jujur saya masih belum sabaran ya Pak ketika melihat rekan kerja sendiri yang aduh kok lama sih responnya, aduh kok nggak cekatan sih. Itu kadang kesel sendiri saya Pak, mungkin sebagai kecil itu sebagai ketua kelompok mungkin ya. Itu masih belum ini sih Pak. Kalau saya lihat di Nyoman sudah ada potensi sebagai leader ya, karena Nyoman sendiri itu mendengar gitu ya, dan cukup sabar kalau saya lihat gitu ya. Jadi ada potensi sebenarnya untuk Nyoman sebagai leader gitu ya. Tetapi itulah kemampuan dari leader, dia harus bisa melihat ya, dia harus punya visi ke depan bahwa nggak semua orang itu sama seperti dia ya. Jadi misalkan dia punya anak buah atau punya tim ada 5 gitu ya, dia harus memiliki karakter 5 orang, bukan berarti karakter ganda gitu ya, tetapi dia harus bisa memanage 5 orang ini dengan karakter yang berbeda-beda ya. Kalau misalkan dia nggak mampu untuk menghandle atau memanage yang 5 orang ini, dia belum bisa dikatakan leader. Oke Pak, tadi Pak Levan ada nyinggung soal bagaimana leader itu bisa masuk ke semua tim-timnya. Nah, kan yang kita tahu itu Pak, setiap orang tuh punya personality-nya beda-beda Pak. Betul. Ada yang marah, ada yang periang, ada yang pemurung. Dari situ kan pasti mempengaruhi bagaimana cara mereka memimpin ya Pak. Ya kan tadi ada yang dia marah, mungkin dia pimpinannya seperti apa. Nah, dari Pak Levan sendiri ada nggak sih Pak sebenarnya tipe-tipe atau ngebahas tentang leadership style atau tipe-tipe kepemimpinan, ada nggak sih Pak? Iya. Kalau dibilang tipe sebenarnya banyak ya. Ada yang dikatakan leader sebagai leader yang karismatik gitu ya. Ya mungkin ya kalau kita lihat sekarang itu kita kenal kayak Mahatma Gandhi, dia juga dikatakan sebagai leader yang karismatik gitu ya. Nah kemudian ada juga leader yang seperti Pak Jokowi gitu ya, presiden kita saat ini, bisa dikatakan sebagai leader yang transformasional gitu ya, yang dia banyak melakukan perubahan gitu ya. Kalau saya lihat ya, contoh perubahan yang paling konkret di desa saya gitu ya yang dilakukan Pak Jokowi, contohnya sekarang di Sumatera itu ada namanya bukan hanya bandara Kuala Namu gitu ya, tetapi ada di desa saya itu ada namanya Pematang Siantar. Di desa Pematang Siantar itu tuh ada bandara yang namanya Silangit. Jadi dari Silangit ke Pematang Siantar itu cukup hanya 40 menit.
Padahal kalau dulu saya misalkan dari Jakarta ke Medan gitu ya, dari Kuala Namu, Bandara Kuala Namu ke Pematang Siantar itu 3,5 jam gitu ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya. Ada juga yang dikatakan leadership sebagai birokratis, leader yang birokratis gitu ya. Ada leader yang dikatakan sebagai leader yang demokratis gitu ya. Jadi banyak tipe-tipenya sebenarnya, tergantung dia mau kemana nih, arah gaya kepemimpinannya mau kemana. Ya seperti itu, Bro. Oke, nah Pak, saya mau ada follow up question nih Pak. Nah, gimana caranya, kan kita tahu ya Pak, kalau personality atau kepribadian ini pelan-pelan. Kan kita tahu ya Pak, kalau kepribadian itu atau personality itu kan sesuatu yang udah ada lama melekat di kita nih Pak. Iya. Itu kan mungkin agak susah ya Pak dirubah personality. Nah, gimana caranya memaksimalkan personality kita ketika kita menjadi pemimpin Pak? Misalkan saya memang dari kecil pemarah atau apa. Ketika saya jadi pemimpin itu kan akan mempengaruhi tindakan saya. Nah, itu gimana caranya mengoptimalkan personality yang udah ada melekat saya di 24 tahun ini itu untuk memimpin orang itu Pak? Iya. Kalau dikatakan karakter itu dari dalam ya. Jadi kalau dibilang berubah mungkin nggak akan berubah gitu. Tetapi sikapnya dia bisa berubah gitu. Contohnya kayak saya dulu kalau misalkan dikatakan dengan gaya komunikasi itu ada 4 gaya komunikasi. Satu ada dominan, satu lagi ada influence, satu lagi ada steadiness, satu lagi ada compliance gitu ya. Dulu saya itu orangnya yang sangat influence. Maksudnya influence itu yang kayak marketing gitu ya, sales gitu ya, dapat mempengaruhi orang, bisa menjual gitu ya. Mungkin kalau kata lainnya sanguin ya. Sanguin saya itu sanguin murni dulu. Sekarang itu malah saya berubah gitu. Berubahnya itu lebih ke arah compliance ya. Compliance maksudnya ya harus based on undang-undang gitu ya. Kadang lebih teliti. Kadang ya, kalau dulu saya nggak teliti banget. Sekarang saya udah lebih teliti karena saya bekerja di VP Human Resources atau Human Capital gitu ya, ada payroll di bawah saya gitu ya. Jadi saya yang namanya angka-angka itu harus lebih teliti. Nah itu bergeser pelan-pelan gitu ya. Tetapi yang namanya karakter itu nggak bisa dirubah. Tetapi sikap saya gitu ya, atau tindakan saya itu bisa berubah. Mungkin bisa 6 bulan atau 1 tahun itu bisa berubah. Berarti itu tadi letaknya dari awareness ya Pak, dari kesadaran akan ternyata karakter itu emang nggak bisa dirubah, tapi sikap loh yang bisa dikendalikan, itu apa tadi? Betul. Jadi karakter itu dari dalam, karena itu pun susah dirubah ya, kalau karakter itu nggak bisa dirubah. Tetapi sikapnya kita yang kelihatan atau tindakan yang kita yang harus bisa kita rubah. Oke Pak, dari tadi kan kita udah ngebahas tentang what and why-nya leadership nih. Tadi kita bahas tentang kenapa itu penting, terus apa aja faktor yang menentukan leader itu bagus atau enggak, terus apa aja jenis leadership. Nah sekarang saya mau ke bagian how-nya nih Pak. Gimana caranya kita bisa mengembangkan leadership skill di kehidupan sehari-hari, atau mungkin lebih gampangnya startnya dari mana Pak? Startnya dari mana ketika kita mau bahas tentang leadership atau mau mengembangkan leadership? Iya, bagus banget pertanyaannya ya. Nah sebenarnya musuh terbesar kita itu adalah diri sendiri gitu ya, bukan orang lain gitu ya. Ketika kamu bisa menaklukkan diri sendiri ya, kamu bisa dikatakan sebagai pemimpin. Kalau kita nggak bisa menaklukkan diri sendiri, bagaimana cara kamu memanage orang lain gitu? Start dari kita dulu gitu ya. Jadi bisa kamu contoh mungkin dari orang-orang yang menurut kamu teladan, atau mungkin ya orang tua mungkin ya, atau mungkin siapa yang menjadi contoh pemimpin yang menurut kamu teladan terbaik gitu ya. Nah itu mungkin pelan-pelan ya, akhirnya kamu bisa mengalahkan mungkin keegoan, mungkin marah-marahnya, mungkin lebih sabar gitu ya. Nanti itu akan berubah pelan-pelan, tapi nggak langsung drastis, pelan-pelan akan berubah gitu. Nah jadi start dari kita. Kalau kita misalkan sudah bisa mengalahkan diri kita, pasti kamu bisa memanage orang lain. Nah tadi kan Pak Levan udah jawab ya Pak. Berarti kalau yang saya simpulin, kita coba dulu dari memenangkan diri sendiri nih. Betul. Bisa juga lewat role model. Ya. Kita bisa mengacu ke pemimpin masa dulu atau siapa terdekat kita. Kalau dari Pak Levan sendiri, punya nggak sih Pak leadership role dari Pak Levan? Kalau saya orang tua pastinya ya, karena orang tua saya guru gitu. Jadi kalau guru itu kan panjangnya guguh dan ditiru gitu ya. Kita kalau di rumah kalau diam, apalagi kalau di meja makan gitu,
kalau udah diem gitu, misalkan saya sama abang saya udah diem, itu dibentak sama orang tua saya. Maksudnya dibentak, maksudnya bukan berarti marah gitu ya. Ini kenapa jadi diam-diaman gitu? Harus speak up gitu ya. Dan memang dari keluarga ya, kemudian terbawa terus keluar gitu. Jadi role model saya itu orang tua saya, karena orang tua mengajarkan bahwa kita itu harus speak up. Misalkan kalau membahas masalah, ada masalah gitu ya, kita harus ngomong, harus bicara. Jadi nggak boleh diam-diaman gitu ya, dan nggak boleh sampai nanti sore itu masih diam-diaman, harus sudah ngobrol, harus sudah bergaul kembali, harus sudah cair gitu. Jadi role model saya adalah orang tua saya sendiri. Wah, oke. Jadi kalau dari awal sampai akhir nih mengenal leadership nih never ending ya Pak, artinya banyak banget, luas banget, dan seru banget sih Pak kita pembicaraan pada hari ini. Tadi mulai dari kita bahas dari what, ya kan, apa itu leadership, dan why, kenapa menjadi leadership itu penting, dan kita bahas terakhir di how, bagaimana cara kita menerapkan atau mengembangkan leadership. Wah, seru banget sih Pak hari ini ya Pak. Wah, Pak Levan, kita udah bahasnya tadi nih panjang banget Pak, udah komprehensif sih menurut saya. Kalau orang bilang sih sekarang hari ini kita ngobrol tuh daging banget Pak. Ini banyak banget isinya Pak. Terus tadi kita dari awal udah bahas tentang what, yang mana apa itu leadership, bagaimana apa yang menjadikan leadership itu penting, terus why-nya juga kenapa kita harus memiliki skill leadership, dan terakhir kita bahas tentang how, bagaimana kita bisa mengasah leadership kita di sehari-hari ataupun di lingkungan kerja. Nah, kalau dari saya sih udah cukup Pak untuk pembicaraan kali ini. Thank you banget Pak. Kalau dari saya pribadi sih udah mulai tertantang nih untuk coba improve apa-apa aja yang dari diri saya yang kurang terkait dengan leadership. Nah, makanya nih supaya bisa menjadi future leader. Baik Pan. Again, thank you ya Pak untuk terima kasih ya pada hari ini. Selalu ya Pak. Ya, terima kasih atas undangannya ya Nyoman ya. Terima kasih, selamat siang. Gimana nih teman-teman materinya? Seru banget kan? Nah, saya sih berharapnya semoga teman-teman semua bisa improve dan implementasikan apa yang udah kita bahas di kehidupan sehari-hari. Dan saya doakan semoga teman semua dapat menjadi leader di kemudian hari. Oke, saya Nyoman, pamit dari Duduk Ngobrol Relax episode kelima. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.